Pernahkah engkau mendengar kisah seorang manusia yang dilemparkan ke dalam api, namun tidak terbakar? Bukan Nabi Ibrahim, bukan pula kisah dari para anbiya, tapi seorang sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sumber kisah ini banyak disebut oleh para ulama dan penulis sejarah Islam. Salah satunya dalam kitab Nuzhat al-Majalis wa Muntakhab an-Nafais, karya Al-Syeikh As-Safuri, juga dikutip dalam beberapa hikayat para ahli tasawuf. Sebuah peristiwa yang tidak ditulis dalam kitab hadits syahih, namun diceritakan turun-temurun sebagai bentuk penghormatan atas keikhlasan Abu Bakar yang luar biasa. Di desa kecil nan panas di ujung kekhalifahan, ketika api dinyalakan oleh kebencian dan bara disulut oleh kedengkian, Abu Bakar dilempar ke dalamnya. Namun yang terjadi setelah itu mengguncang hati manusia dan menggoyahkan iman orang-orang yang melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di hari itu? Dan mengapa api tak mampu menyentuh Abu Bakar? Semua akan terungkap dalam video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan dukung terus channel ini agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini terus bisa kita hadirkan untukmu. Hari masih pagi, saat kota Makkah masih tertidur dalam gelapnya kejahilan dan keangkuhan. Tapi di rumah seorang pria bernama Abu Bakar As-Siddiq, hatinya telah terjaga. Ia bukan hanya seorang saudagar dermawan, ia adalah jiwa yang telah disentuh oleh cahaya kebenaran. Orang pertama dari kaum lelaki yang beriman saat Rasulullah menyampaikan wahyu pertamanya. Abu Bakar tidak pernah sekadar mengaku beriman. Ia membuktikan imannya dengan tindakan. Dialah yang menemani Nabi Muhammad dalam Gua Sur saat hijrah, menanggung bahaya dan ancaman hanya untuk melindungi sosok yang ia yakini sebagai pembawa cahaya langit. Rasulullah pernah bersabda, "Tak seorang pun yang aku ajak kepada Islam, melainkan ia menunjukkan keraguan, kecuali Abu Bakar." Ia tidak ragu sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedekatan Abu Bakar dan Nabi bukan karena garis darah, tapi karena kekuatan hati. Dia menjadi cermin dari ketulusan, pembela utama Islam, bahkan mengorbankan seluruh hartanya di jalan Allah. Namun di balik kemuliaan itu, datanglah badai ujian. Makkah yang ia cintai berubah menjadi tempat penganiayaan. Abu Bakar, si lembut hati dan halus tutur kata, justru menerima cercaan, pukulan, bahkan siksaan dari kaumnya sendiri. Ketika Rasulullah mulai berdakwah terang-terangan, Abu Bakar tak tinggal diam. Dia berdiri di depan Ka'bah menyampaikan kalimat La ilaha illallah dengan suara lantang. Namun keberanian itu membuatnya dilempari batu oleh para tokoh Quraisy hingga wajahnya berlumuran darah. Namun apa yang ia katakan ketika siuman? Tak ada kutukan, tak ada keluhan, ia hanya bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Apakah beliau selamat? Air mata para sahabat mengalir saat mendengar itu. Seolah Abu Bakar telah menjual jiwanya demi keselamatan sang Rasul. Hatinya tidak berada pada tubuhnya yang terluka, melainkan pada keberadaan utusan Allah. Dari hari itu kaum Quraisy makin marah. Abu Bakar menjadi target, bahkan rumahnya tak luput dari ancaman. Setelah berhari-hari bersembunyi di rumahnya, Abu Bakar akhirnya dipanggil oleh kaum Quraisy untuk menghadapi perintah mereka. Mereka ingin membuat contoh dari siapa saja yang berani menantang kekuatan mereka. Namun saat mereka memutuskan untuk menganiaya Abu Bakar lebih lanjut, mereka memilih cara yang sangat khas. Mereka menyalakan api besar dan mengikat Abu Bakar dengan tali. Apa yang mereka tidak tahu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar takdir manusia yang akan terjadi. Di hadapan mata semua orang, mereka meletakkan tubuh Abu Bakar yang mulia di atas api yang berkobar. Angin panas yang mendesis di udara membuat para saksi tegang. Dan kemudian, di depan mata mereka, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat mulai terjadi. Api yang seharusnya menghanguskan tubuh Abu Bakar itu tak menyentuh kulitnya. Tubuhnya tetap dalam keadaan utuh, bahkan tidak ada luka sedikit pun yang tampak di tubuhnya. Abu Bakar tetap tenang, wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Pemandangan ini mengherankan orang-orang yang hadir. Mereka mengira bahwa api pasti akan melukai Abu Bakar. Tapi tak satu pun percikan api yang dapat menyentuh tubuhnya.
Apa yang mereka saksikan adalah sebuah keajaiban. Abu Bakar, yang tak pernah ragu akan jalan yang diambilnya, tetap berdiri teguh meski dalam ujian yang sangat berat. Saat api membara, ia tidak berkata banyak. Wajahnya tetap penuh ketenangan karena hatinya sudah terserah sepenuhnya pada takdir Allah. Kaum Quraisy yang menyaksikan peristiwa itu mulai terdiam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian mulai meragukan kemampuan mereka karena mereka menyadari bahwa Abu Bakar bukanlah orang biasa. Jika Allah telah melindunginya, tak ada kuasa manusia yang bisa mengalahkannya. Akhirnya kaum Quraisy menarik tubuh Abu Bakar dari api. Mereka mencoba mengintimidasi dengan kekuatan, tapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan terbesar Abu Bakar adalah keyakinannya kepada Allah yang menjaganya bahkan dalam kobaran api. Mereka pun membiarkannya pergi dengan kecewa, tidak mampu melakukan apapun padanya. Sementara itu, Abu Bakar dengan tegas kembali pada langkahnya, seperti sebelumnya, tidak ada rasa gentar dalam dirinya. Di hadapan Rasulullah, ia menyampaikan kesediaannya untuk berjuang lebih jauh, meskipun harga yang harus dibayar adalah tubuh yang hampir dihancurkan oleh api. Namun satu hal yang tak pernah tergoyahkan adalah keyakinannya pada Allah. Dalam diam, ia hanya memohon pertolongan dan perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Keajaiban ini menjadi salah satu bukti nyata dari betapa besarnya pengaruh keimanan terhadap perlindungan Allah. Apa yang seharusnya membakar tubuhnya malah berubah menjadi pelajaran hidup bagi setiap umat yang mendengarnya. Pada saat yang sama, Abu Bakar telah menunjukkan kepada umat Islam bahwa ujian-ujian hidup, betapapun beratnya, harus dihadapi dengan keyakinan penuh kepada Allah. Bahkan dalam situasi yang tak ada harapan, Allah memberikan jalan keluar dan melindungi mereka yang benar-benar beriman. Malam di kota Mekah terasa lebih dingin dari biasanya. Namun hati Abu Bakar justru terbakar dengan semangat yang tak terpadamkan. Api yang pernah menyala hendak melumatnya tak mampu menyentuh satu helai pun dari dirinya. Baginya, itu adalah panggilan, isyarat dari langit bahwa tugasnya belum usai. Ia melangkah di antara bayang-bayang dinding kota yang penuh ancaman. Nama-nama yang dulu bersahabat kini mengintainya. Namun Abu Bakar tak goyah. Dalam bisu dan sunyi malam, ia mengetuk pintu-pintu rumah, satu demi satu, menyampaikan kabar agung tentang Islam. Tidak dengan ancaman, tidak dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan yang menembus dinding kerasnya hati manusia. Di sebuah lorong sempit, ia menemui seorang budak yang hampir kehilangan harapan. Tubuhnya bersimbah luka akibat siksaan karena keimanan. Tapi ketika Abu Bakar mengulurkan tangan, bukan sekadar harta yang ia berikan, tapi juga keberanian dan harapan. Ia membeli kebebasan budak itu dengan hartanya sendiri. Engkau bebas karena Allah, katanya lirih, namun getarannya mengguncang dunia. Setiap harinya adalah jihad sunyi, dan setiap malamnya adalah tangisan kepada Rabb-Nya. Abu Bakar bukan hanya berjalan menyebarkan Islam, ia menghidupkannya dalam tindakan, pengorbanan, dan air mata. Ia adalah suara lembut dalam guntur penindasan, nyala kecil yang menuntun ke cahaya besar. Suatu malam yang hening, Rasulullah memandang ke langit, lalu berdoa untuk sahabatnya yang setia itu. Ya Allah, kuatkanlah dia, sebagaimana Engkau kuatkan Ibrahim saat menghadapi api. Saat doa itu menggetarkan langit, para malaikat pun menunduk dalam kekaguman. Satu di antara mereka turun, membawa kabar. Seluruh penduduk langit mengenal Abu Bakar. Bumi pun bersaksi, setiap jejak langkahnya diabadikan, setiap derma yang diberikannya diberkahi, dan setiap bisikan imannya didengar oleh Tuhan semesta alam. Tidak ada satu makhluk pun, dari langit hingga bumi, yang tidak mengenal cinta Abu Bakar kepada Nabi dan pengorbanannya demi Islam. Dan dari balik tirai takdir, penjaga dari golongan malaikat, menyertai setiap langkahnya, melindunginya dari mara bahaya, dan membisikkan keteguhan dalam dadanya. Kisahnya tidak menjadi tenang setelah api. Justru saat itulah dimulai badai ujian yang lebih besar. Tapi Abu Bakar, ia tidak pernah lari, ia tetap berdiri, sebab di balik setiap langkahnya ada langit yang menjaganya. Itulah kisah tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat setia yang tak hanya berdiri di sisi Nabi, tapi juga berdiri di hadapan api, ujian, dan dunia tanpa gentar.
Ia bukan hanya penyaksi kebenaran, tapi juga pengorbanan. Saat orang lain menyembunyikan iman, Abu Bakar justru menampakkannya. Saat manusia terdiam oleh rasa takut, ia melangkah membawa harapan. Ia membeli kebebasan budak, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan mendermakan seluruh hartanya demi risalah yang ia yakini. Dan saat api hendak menghanguskannya, langit turun tangan, menunjukkan bahwa siapapun yang membela agama ini dengan sepenuh jiwa, tak akan pernah dibiarkan sendiri. Abu Bakar bukan nabi, bukan malaikat. Ia manusia seperti kita, namun hatinya sebesar langit. Dari kisahnya kita belajar bahwa keberanian sejati bukanlah kebal terhadap luka, tapi tetap melangkah meski luka tak pernah reda. Semoga kita bisa meneladani keteguhan hati, cinta, dan pengorbanan beliau. Karena dalam jejak para sahabat, kita menemukan cahaya yang menuntun menuju Allah. Kisah ini disarikan dari berbagai riwayat dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Tarikh At-Tabari, serta riwayat-riwayat syahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan lupa subscribe untuk mendengarkan kisah inspiratif lainnya.